Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sahabat Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada bagian ini kita akan mempelajari kalimat perintah yang berhubungan dengan hidup rukun ya. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Kita lihat percakapannya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Kemudian Udin menjawab, baik bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman bu? Kemudian ibunya menjawab, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Kita lanjutkan ke ayo berlatih. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Bagilah bekalmu dengan teman-temannya, Din. Nah, ini termasuk kalimat perintah ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru seperti ini ya. Nah, kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Kita lihat gambar ilustrasinya. Nah, di sini ada kalimat perintah. Misalnya, masuklah ke kelas dengan tertib, kata ibu guru. Kita lanjutkan, bacalah kalimat perintah di bawah ini. Kita lihat ya kalimat perintahnya. Wah, ternyata kalimat perintahnya belum lengkap. Sekarang, lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, inilah kalimat perintah yang telah dilengkapi. Nomor 1, tolong kembali ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2, jaga kebersihan kelas. Nomor 3, tutup pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kemudian nomor 4, bereskan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Dan yang terakhir nomor 5, buanglah sampah pada tempatnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari sebuah karya imajinatif ya. Kita baca teksnya lagi. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Kita lihat alat yang digunakan oleh Udin di sini ada pensil warna. Kemudian Edo menggunakan spidol dan Siti menggunakan krayon. Kita lihat ke bawahnya. Pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Nah, inilah pasangannya. Udin menggunakan pensil warna, hasil gambarnya seperti ini. Kemudian Edo menggunakan spidol, hasilnya seperti ini ya. Dan Siti menggunakan krayon, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Kita lihat hasil menggunakan krayon itu warna yang dihasilkan lebih tebal, kemudian kertas gambar mudah kotor, susah dihapus lagi, kemudian warnanya lebih tajam, dan teksturnya lebih kasar. Kita lanjutkan lagi ke perbedaan berikutnya. Di sini menggunakan pensil warna. Jika menggunakan pensil warna, warna akan lebih halus, kemudian tidak mudah kotor, bisa dihapus, tekstur halus. Warna dasar kertas gambar masih suka terlihat karena tidak tebal ya, putih-putih misalnya. Kita lihat perbedaan penggunaan spidol. Biasanya kalau menggunakan spidol itu warna lebih tebal, kemudian tembus sampai belakang kertas gambar, tidak bisa dihapus, dan teksturnya kelihatan halus ya. Nah, inilah perbedaannya ya, penggunaan krayon, kemudian pensil warna, dan spidol. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berkreasi. Amatilah salah satu kegiatan di sekolah. Buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu.
Misalnya ada kegiatan anak-anak yang sedang menyapu halaman. Silakan nanti buat di sini ya alat untuk menyapu halamannya. Nanti warnai menggunakan salah satu alat gambar. Boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil warna, maupun spidol ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini, kita akan mempelajari cara menjumlahkan dengan cara menyimpan ya. Kita baca teksnya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, kalau yang ini siswa laki-laki ya. Di sini terdapat satu kubus ratusan. Kemudian di sini ada dua kubus puluhan. Dan kubus satuannya di sini ada 5 ya. Jadi jumlahnya 125. Gambar berikutnya di sini ada jumlah perempuan. Ada satu kubus ratusan, satu kubus puluhan, dan 7 kubus satuan. Jadi jumlahnya 117. Nah, kita akan menjumlahkan seluruh siswa ya. Berarti kita jumlahkan gambar yang ini ditambah gambar yang ini. Kita lihat ya satuannya. Di sini ada kubus 5 satuan. Kemudian di sini ada 7 kubus satuan. Berarti 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, 12 itu terdiri dari 2 satuan dan 1 puluhannya kita simpan di sini. Kemudian yang 2 puluhannya ditambah 1 puluhan sama dengan 3 puluhan. Jadi 3 puluhan. Kemudian 1 kubus ratusan ditambah 1 kubus ratusan sama dengan 200 ya. Sebelum menjumlahkan, kita jumlahkan yang ini dulu ya. 30 ditambah 10 itu sama dengan 40. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Kita lanjutkan lagi. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Sekarang kita pelajari yang cara panjang terlebih dahulu ya. Di sini ada bilangan 125 ditambah 117. Nah, 125 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita tambahkan ya dengan menarik garis seperti ini. Kemudian di sini diberi tanda penjumlahan. Nah, untuk menjumlahkannya kita mulai dari sebelah kanan ya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian 20 ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200. Langkah berikutnya berarti 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Dari mana nilai 10 ditambah 2? Ini dari 12. Terdiri dari 2 satuan dan 1 puluhan. Nah, 1 puluhannya kita jumlahkan dengan 3 puluhan. Jadi sama dengan 40. Kemudian kita tinggal jumlahkan 200 ditambah 40 ditambah 2. Jadi jumlahnya sama dengan 242. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini cara pendek kita perhatikan ya, 125 ditambah 117. Kita mulai menjumlahkan dari sebelah kanan ya. 5 ditambah 7. Nah, 5 tambah 7 sama dengan 12. Tulis 2 satuan di sebelah sini. Kemudian simpan 1 di sebelah sini. Selanjutnya kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Berikutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlahnya 242. Kita lanjutkan ke ayo berlatih. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Kita lihat penjumlahan bilangan yang ini 267 ditambah 129. Kita jumlahkan ya dari sebelah kanan. 7 tambah 9 sama dengan 16. 60 ditambah 20 sama dengan 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian 300 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 6. 10 ditambah 6 itu sama dengan 16 ya. Kita pecah. Selanjutnya 300 ditambah 90. Kenapa jadi 90? Karena 80 ditambah 10 jadi 90. Kemudian ditambah 6. Jadi jumlahnya yaitu 396. Penjumlahan berikutnya 185 ditambah 234. Nah, kita hitung dari sebelah kanan.
5 ditambah 4 sama dengan 9. 80 ditambah 30 sama dengan 110. Dan 100 ditambah 200 sama dengan 300. Kita lanjutkan lagi, 300 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 9. Nah, 100 ditambah 10 itu sama dengan 110 ya. Jadi dipecah terlebih dahulu. Kemudian 400. Kenapa 400? Karena 300 ditambah 100 sama dengan 400. Tambah 10, yang ini ditambah 9. Jadi jumlahnya yaitu 419. Kita lanjutkan lagi ke penjumlahan berikutnya. 243 ditambah 428. Kita jumlahkan dari sebelah kanan ya. 3 ditambah 8 sama dengan 11. 40 ditambah 20 sama dengan 60. 200 ditambah 400 sama dengan 600. Kemudian 600 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 1. Nah, 10 ditambah 1 itu sama dengan 11 ya. Jadi kita pecah jadi 10 ditambah 1. Selanjutnya 600 ditambah 70. Dari mana 70? 70 itu 60 ditambah 10. Jadi sama dengan 70 ditambah 1. Jadi jumlahnya yaitu 671. Dan penjumlahan yang terakhir 515 ditambah bilangan 349 kita jumlahkan. Kemudian kita hitung dari sebelah kanan. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Kemudian 10 ditambah 40 sama dengan 50. Dan 500 ditambah 300 sama dengan 800. Kemudian 800 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 4. Nah, 10 ditambah 4 ini sama dengan 14 ya. Dipecah supaya gampang. Kemudian 800 ditambah 60 ditambah 4. Nah, dari mana 60? 60 itu 50 ditambah 10 ya. Jadi jumlahnya yaitu 864. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya ya. Nah, kalau yang ini cara pendek. Nah, Abi kasih tahu caranya ya. 475 ditambah 254. Kita jumlahkan seperti ini dan dihitung dari sebelah kanan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kita simpan 2-nya di sini dan 1-nya simpan di atas. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi jumlahnya 729. Penjumlahan berikutnya 636 ditambah 182. Kita jumlahkan seperti ini dan dijumlahkan dari sebelah kanan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 3 ditambah 8 sama dengan 11. Simpan 1-nya di sini dan 1-nya di atas. 1 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi jumlahnya 818. Berikutnya 283 ditambah 285. Kita jumlahkan seperti ini dan dijumlahkan dari sebelah kanan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 8 sama dengan 16. 6-nya kita tulis di sebelah sini. Kemudian 1-nya simpan di atas. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jumlahnya 568. Penjumlahan yang terakhir 325 ditambah 285. Kita jumlahkan dari sebelah kanan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita simpan 0-nya di sini ya. Dan simpan 1 di atas. 1 ditambah 2 ditambah 8. Sama dengan 11. 1-nya disimpan di bawah. 1-nya simpan di atas. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi jumlahnya 610. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua, diskusikan mengenai contoh-contoh hidup rukun di sekolah bersama orang tua. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi pardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.